Bab 78-79. Tiba-tiba istriku cuek. Setelah makan malam, Dewa langsung mengajak Feli masuk ke dalam kamar. Pria itu ingin berduaan dengan istri tanpa ada gangguan dari Dewi, yang selalu mengomentari dirinya saat sedang bermanja-manja dengan istrinya. Manja dan sensitif, itulah yang menjadi kepribadian baru seorang Dewangga. Namun, itu hanya berlaku saat sedang ada istrinya. Jika tidak ada istrinya, sikapnya akan seperti biasa, dingin dan arogan. "Sayang, selonjorkan kakimu." Feli tampak bingung dengan permintaan suaminya, namun meskipun begitu dia menurut, meluruskan kakinya yang tadinya ia tekuk. Feli saat ini tengah duduk di atas Ran, yang dengan bersandar di kepala Ran, yang melihat istrinya sudah meluruskan kakinya, langsung saja Dewa merebahkan kepalanya di atas pangkuan istrinya. "Sayang, soal pekerjaan kamu bagaimana? Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu tidak boleh jadi model lagi." Dewa mengsatu Umi P3 Ruth, istrinya yang masih datar itu. Sangat terlihat jelas jika lelaki itu begitu menyayangi bayinya. Feli menghembuskan nafasnya perlahan, dia mengelus lembut kepala Dewa, mencoba berbicara dengan perlahan agar suaminya itu tidak ngambek padanya. "Mas, aku masih ada 3 kali pemotret loh, sebelum masa kontrakku habis. Aku sebelumnya sudah melakukan tanda tangan kontrak, jadi mau tidak mau aku harus tetap melakukan pemotretan itu. Aku tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan tanggung jawabku. Boleh aku menyelesaikan tanggung jawabku itu? Setelah selesai aku janji akan berhenti dan fokus dengan kehamilanku," jelas Feli dengan lembut, agar suaminya itu mengerti. "Tidak. Bagaimana jika kamu dan anak kita kenapa-napa, karena kamu kelelahan? Pokoknya aku tidak mau." Dewa menggeleng menolak dengan tegas permintaan istrinya itu. Mana mungkin dia mengizinkan istrinya bekerja dalam keadaan H4 mil. "Tapi Mas, ini itu tanggung jawabku loh. Lagian aku cuma disuruh pose-pose doang, tidak disuruh memandikan unta di Arab, terjun dari Menara Pisa, atau mendaki Gunung Himalaya. Jadi kamu tidak perlu berlebihan." Tutur Feli sedikit kesal dengan suaminya itu, yang semua kemauannya harus dituruti, jika tidak dia bakalan ngambek seperti bocah TK. Dewa terdiam, menimbang-nimbang permintaan istrinya. Rasanya sangat berat sekali mengizinkan istrinya itu bekerja. Tapi mau bagaimana lagi, istrinya itu punya tanggung jawab dan tidak bisa ditinggal begitu saja. "Baiklah, baiklah. Tapi, kamu harus berjanji untuk tetap baik-baik saja, dan menjaga anak kita dengan baik. Setelah itu kamu tidak usah bekerja lagi dan fokus dengan keluarga kita," ucap Dewa tegas. "Iya sayang. Terima kasih," jawab Feli dengan tersenyum bahagia. Dewa pun turut tersenyum melihat istrinya tersenyum, apalagi mendengar istrinya memanggilnya sayang. Tanpa aba-aba Dewa bangkit dari rebahannya, dan langsung merebahkan tubuh istrinya untuk tidur. Malam ini tidak ada olahraga panas karena Dewa tidak ingin bayinya kenapa-napa. Pagi hari, Dewa sudah bersiap untuk berangkat ke kantor setelah menyelesaikan sarapannya. Lelaki itu sebenarnya tidak tega meninggalkan istrinya. Pagi tadi saat bangun istrinya itu sempat muntah-muntah sehingga membuatnya khawatir untuk meninggalkan sang istri. Namun, istrinya itu tetap memaksanya untuk berangkat ke kantor, lantaran dia merasa tidak apa-apa, dan mual-mual adalah hal biasa yang pasti dialami oleh ibu H4 mil. "Hari ini jangan dulu pergi pemotretan, awas aja kalau sampai nekat pergi," peringatan Dewa tegas, sebelum beranjak dari meja makan. "Iya, iya Mas. Kamu sudah bilang begitu berkali-kali," gerutu Feli,
Dia merasa jengah sendiri mendengar ucapan suaminya yang diulang-ulang. Dewi, hari ini kamu ada jadwal kuliah tidak? Tanya Dewa, sembari menatap Dewi yang sedari tadi cengar-cengir dengan menatap ponselnya, entah apa yang gadis itu lihat. Tidak Kak, hari ini aku free. Kenapa? Bagus. Tolong kamu jaga Feli, kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Tenang saja uang jajanmu kakak tambahin. Mendengar uang jajannya ditambahin, mata Dewi langsung ijo. Dengan semangat dia akan menjalankan amanat kakaknya itu. Felisa hanya bisa menggelengkan kepalanya, melihat kelakuan suaminya yang posesif. Aku berangkat sayang, ingat jangan melakukan apapun. Jaga baby kita ini. Kap, kap. Dewa memberikan kecupan di bibir dan perut istrinya sebelum beranjak pergi. Felisa segera menghubungi manajer kantornya, untuk mengabarkan hari ini tidak bisa melakukan pemotretan dengan alasan sakit. Beruntung Feli mendapatkan izin, lantaran saat kejadian Feli pingsan kemarin semua orang tahu, termasuk sang manajer. Sementara di tempat lain, terlihat Jenika tengah memantau tebu polosnya di depan cermin dalam kamar mandinya. Terdapat banyak sekali lebam-lebam, bekas G1 gitan dan juga kius mark di tubuhnya, belum lagi di area sense 1 tipnya yang terasa begitu sakit. Itu semua akibat ulah Fernando yang kerap kali melakukan kekerasan saat memadu keempat si dengan Jenika. Sepertinya laki-laki dewasa itu memiliki kelainan, awalnya Jenika begitu kaget sampai menangis histeris saat bercinta dengan Fernando. Tetapi, Jenika tidak peduli akan hal itu, yang terpenting dia bisa hidup mewah, walaupun harus mengorbankan tubuhnya dijamah oleh Fernando dengan tidak manusiawi. Namun, sekarang wanita itu ingin terlepas dari jeratan pria tua itu. Sakit sekali tubuhku ini, lama-lama aku bisa mati muda. Tua bangka itu memang sangat gila, dia yang merasa N4K, aku yang tersiksa. Untung kaya. Jenika sedang mengoleskan salep di tubuhnya yang lebam-lebam itu. Secepatnya aku harus menemui Dewa dan meminta bantuannya untuk terlepas dari tua bangka itu. Entah apa yang akan dilakukan Jenika, awas saja jika Fernando mengetahui niatmu itu, pria itu tidak akan segan-segan untuk menyiksamu Jenika. Bab 79. Sekitar pukul 11.35, Feli dan Dewi terlihat tengah duduk bermalas-malas di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebenarnya hanya Feli saja yang tampak menikmati acara di televisi, sedangkan Dewi dia tampak bosan dan jengah. Saat sedang asik nonton, tiba-tiba Feli rasanya ingin sekali memakan buah mangga muda yang dipetik langsung dari pohonnya. Entah tiba-tiba rasa itu muncul di benaknya padahal ia tidak kepikiran buah mangga sama sekali. Wanita itu sampai menelan salivanya, membayangkan bagaimana potongan demi potongan buah mangga yang akan masuk ke dalam mulutnya, pasti sangat N1 kemat dan segar sekali. Gluk, Dewi. Feli memanggil Dewi yang duduk di sebelahnya, namun dia tidak menoleh sama sekali. Sahut Dewi dengan malas, lantaran gadis itu sudah merasa sangat kebosanan berdiam terus di dalam rumah. Biasanya jika tidak kuliah dia akan nongkrong dengan teman-temannya. Kenapa tiba-tiba aku ingin makan buah mangga? Iya. Mangga muda yang dipetik langsung dari pohonnya, pasti nikmat sekali. Ujar Feli, dengan membayangkan buah mangga muda. Dewi sontak menatap kakak iparnya, ia terdiam sejenak mendengar keinginan kakaknya itu. Apa mungkin itu efek dari keempat Milan? Mangga muda. Jangan-jangan Kak Feli ngidam lagi. Tapi, kita cari di mana? Di sini kan tidak ada pohon mangga. Seperti iya, gimana dong aku ingin banget. Kita cari yuk.
Keinginan itu seakan menyeruak untuk segera dituruti, rasanya lidahnya ingin segera merasakan rasa asam dari buah itu. Bagaimana kalau kita nyari di rumah tetangga? Siapa tahu ada yang punya, sekalian jalan-jalan. Bagaimana? Saran Dewi, sebenarnya ia malas. Namun, demi keponakannya mau tidak mau dia harus pergi mencari, daripada keponakannya nanti ileran, kan gak lucu. Masa auntinya cantik membahana keponakannya ileran? Boleh. Ya udah sekarang kita cari. Aku sudah tidak sabar ingin memakan mangga muda. Feli yang memang tidak sabar, langsung menarik tangan Dewi keluar dari rumah, dan mencari pohon mangga di rumah tetangga. Iya, sabar. Kak Feli tidak minta izin dulu ke Kak Dewa. Seru Dewi, sembari berjalan keluar dengan tangan yang digeret oleh Feli. Nggak usah, lagian kita cuman keluar di sekitar rumah. Bukan jalan-jalan ke Ancol, jawab Feli dengan enteng. Terserah. Duh. Semoga Kak Dewa tidak tahu kita keluar rumah. Bisa-bisa aku nggak dapat uang jajan tambah. Harap Dewi dalam hati. Bukan apa, hanya saja Dewi sangat tahu sifat kakaknya yang berubah menjadi lebay semenjak mengetahui istrinya H4 Mil, kakak iparnya dilarang ini itu, yang sebenarnya masih aman dilakukan oleh Feli. Namun, Dewa akan mengomel saat perkataannya tidak dituruti oleh istrinya. Dewa tidak akan berhenti mengoceh, bahkan para pelayan yang tidak ada sangkut pautnya juga terkena imbas dari kerempongan pria yang sebentar lagi akan menjadi ayah itu. Seperti semalam, saat Dewa mendapati Feli tengah membantu pelayanan menyajikan makan malam di meja makan. Pria itu langsung berteriak memarahi Feli, padahal itu hanya hal yang sepele. Para pelayan pun langsung merasa ketakutan saat Dewa marah dan mengancam hendak memecatnya. Dirasa para pelayan itu malas bekerja, sehingga membiarkan istrinya yang tengah hamil muda itu melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pelayan yang ia gaji. Menurut orang itu terdengar lebay. Namun, bagi Dewa itu adalah hal yang wajar bagi seorang suami berusaha menjaga istrinya yang tengah hamil muda. Feli dan Dewi berjalan kaki, menelusuri setiap rumah-rumah tetangga. Namun nihil, tidak ada satupun tampak pohon mangga, yang ada hanyalah bunga-bunga mahal kecintaan para ibu-ibu. Duh, kok nggak nemu Nenu sih? Keluh Feli yang mulai merasa kesal, lantaran ia tidak kunjung menjumpai pohon mangga yang ia inginkan. Sabar Kak. Kalau nggak ada kita cari di supermarket atau di pasar. Ujar Dewi berusaha menenangkan wanita hamil itu. Tak sengaja mata Dewi melihat beberapa ibu-ibu sedang mengerumuni seseorang, lebih tepatnya mereka sedang berdesak-desakan seperti hendak berfoto dengan seseorang itu. Terlihat tangan ibu-ibu itu sedang memegang ponselnya masing-masing. Kak Fel. Lihat tuh, ibu-ibu itu pada ngapain sih? Kok kayak berebut foto gitu? Dewi menunjuk gerombolan para ibu-ibu. Matanya memicing saat melihat seorang laki-laki yang sedang dikerumuni oleh ibu-ibu itu. Para ibu-ibu pakainya terlihat glamor, belum lagi semua perhiasan yang mereka pakai, sudah seperti toko emas berjalan saking banyaknya perhiasan yang menempel di tubuh mereka. Maklum ibu-ibu sosialita. Jangan-jangan itu artis lagi, ujar Feli, yang juga melihat sosok laki-laki tampan dan keren di kerumunan ibu-ibu itu. Samperin yuk. Dia kayak artis Verrell Bramasta yang ganteng itu loh. Ajak Dewi dengan heboh, kala melihat sosok laki-laki itu seperti artis ganteng ibu kota. Tapi mangganya. Udah itu nanti saja, kita lihat cowok ganteng itu dulu. Potong Dewi, sembari berjalan menghampiri kerumunan ibu-ibu itu.
Udah punya calon suami masih saja ganjen tuh anak. Meskipun mendumel, namun Feli tetap mengikuti Dewi. Karena ia juga penasaran.